Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semuanya, bertemu lagi dengan Bu Saidah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tentang rukun iman. Sebelum kita memulai pembelajarannya, yuk sama-sama kita baca basmalah agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita semua. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita akan belajar akidahnya mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah siap? Yuk siapkan pensil dan buku tulisnya ya. Nah, ada sebuah pertanyaan. Mengapa Allah menurunkan kitab? Jawabannya, kitab diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak salah jalan, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kepada siapa Allah menurunkan kitab-kitabnya? Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul pilihan Allah sebagai pedoman hidup umat manusia. Sekarang kembali ada pertanyaan. Siapakah Rasul yang menjadi pilihan Allah itu? Ini dia. Dari sekian banyak Rasul, ada 4 Rasul yang dipercaya Allah untuk menerima wahyunya. Pertama, Nabi Musa. Beliau menerima kitab Taurat. Yang kedua, Nabi Daud. Beliau menerima kitab Zabur. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa. Beliau mendapatkan kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diberikan Allah atau diturunkan Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ibu, perlu kalian ketahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab terakhir. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu kitab yang paling sempurna. Isinya sudah mencakup kehidupan sampai nanti hari kiamat. Nah, begitu agungnya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk orang-orang beriman, pedoman hidup umat Islam agar selamat dunia akhirat. Jadi, Al-Quran itu memang betul-betul penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, Al-Quran itu keasliannya akan terjaga hingga akhir zaman. Nah, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran sebagai wahyunya, tapi keistimewaannya akan kita rasakan sampai akhir zaman. Di antaranya, apabila kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Bahkan apabila membaca 1 huruf Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 kebaikan di hari kiamat. Nah, hadiah dari Allah
atas kemuliaan Al-Quran ini, orang yang menghafalkan Al-Quran maka akan diberikan kerajaan di tangan kanannya dan diberi keabadian di tangan kirinya. Di atas kepalanya pun akan diletakkan mahkota kewibawaan. Bahkan untuk para penghafal Al-Quran, kedua orang tuanya akan diberikan 2 pakaian yang tidak sebanding meski diganti dengan dunia dan seisinya. Subhanallah. Semoga kita semua atau kalian akan menjadi penghafal Al-Quran yang soleh dan solehah, mampu menolong orang tua kalian di hari akhir nanti. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah artinya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada umat manusia. Nah, anak-anak, Allah sudah mengutus banyak nabi dan rasul ke dunia ini, di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda. Dari sekian banyak nabi yang Allah utus, terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Anak-anak, nah jadi ada perbedaan yang jelas antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Jadi kalau nabi itu tidak memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul manusia pilihan yang menerima wahyu selain untuk dirinya, juga diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi kalau seorang nabi itu belum tentu menjadi rasul. Tapi kalau seorang rasul sudah pasti seorang nabi. Oke anak-anak, hari ini juga ibu akan memberikan pengetahuan kepada kalian siapa saja sih 25 nabi dan rasul yang menjadi pilihan Allah itu. Ini dia. Ibu akan membacakannya dengan menggunakan nyanyian lagi. Nyanyinya kita ambil lagu Balonku Ada 5 ya. Udah pada bisa kan? Yuk, lirik balonkunya diganti dengan nama-nama nabi. Siap? Yuk mulai. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Bisa? Yuk kita coba nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut,
Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Sip, bisa? Bisa banget. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk perhatiannya dalam pembelajaran akidah hari ini. Kalian keren. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.